Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang pada para pecinta sholawat. Kembali kita di channel yang menceritakan tentang kisah-kisah para nabi, Rasulullah, keluarga, sahabat, waliullah, serta para ulama, serta karomahnya. Semoga dengan cerita berikut ini kita akan memetik hikmah. Kita akan bisa memetik hikmah atau nilai yang terkandung dari kisah berikut ini. Baiklah, kita akan mulai membacakan tentang kisah berikut, yaitu kisah Imam Syafi'i mimpi bertemu Rasulullah. Berikut ceritanya. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah atau tahun 819 Masehi di Mesir, tepatnya di kota Al-Qarafah As-Surga. Di kota inilah beliau dimakamkan. Imam Syafi'i tidak hanya dikenal karena kecerdasan dan keluasan ilmunya, tetapi akhlak dan kesalehan beliau tercatat dalam sejarah dan kesaksian para ulama. Dikisahkan beliau pernah bermimpi bertemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melihatku di dalam mimpi, niscaya ia akan bertemu denganku dalam keadaan terjaga, dan setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Imam Syafi'i bernama asli Muhammad bin Idris, lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah. Nasab beliau bertemu dengan Nabi Muhammad pada Abdi Manaf atau kakek ketiga Rasulullah. Kedalaman ilmu beliau tak diragukan lagi. Saat beliau masih berusia 15 tahun, gurunya bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji sudah memberinya ijazah untuk berfatwa. Pengajar rumah fikih Indonesia Ustadz Gali Maulana LC menceritakan kisah Imam Syafi'i bertemu baginda Nabi. Kisah ini tercatat dalam manaqib Imam Syafi'i, di mana beliau sendiri yang menceritakan pertemuan beliau dengan Rasulullah dalam mimpinya. Imam Syafi'i berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, kemudian berkata kepadaku, 'Wahai anak muda, labbaika ya Rasulullah, dari mana asalmu?' 'Dari golonganmu ya Rasulullah, mendekatlah kepadaku.' Kemudian aku mendekat, maka Rasulullah mengambil ludahnya dan mengusapkannya ke mulut dan bibirku, kemudian berkata, 'Pergilah, semoga Allah memberkahimu.' Mimpi yang sangat indah. Rasulullah secara khusus mendoakan Imam Syafi'i di akhir pertemuannya. Mengenai keluasan ilmu Imam Syafi'i ini, Imam Nawawi dalam kitabnya Tadzibu Al-Asma wa Al-Lughat membawakan sebuah hadis masyhur dari Rasulullah yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya seorang alim dari Quraisy akan memenuhi dunia dengan ilmunya. Ibnu Asakir 14:17. Para ulama dari kalangan mutaqaddimin dan mutakhirin mengatakan bahwa yang diisyaratkan dalam hadis tersebut adalah Imam Syafi'i. Tadzibul Asma wal Lughat, kitab risalah dan kelahiran usul fikih kisah Imam Syafi'i mimpi bertemu Rasulullah. Berikut ceritanya. Suatu hari, Al-Imam Al-Hafiz Abdurrahman bin Mahdi
seorang muhadis ternama di Basrah, mendengar kabar kedatangan Imam Syafi'i di kota Baghdad. Beliau segera menulis surat yang isinya meminta Imam Syafi'i untuk menulis sebuah tulisan yang menjelaskan bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar, yang dengan tulisan itu beliau dan ulama-ulama lainnya bisa mengambil manfaat. Dari sinilah Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah, kitab pertama yang membahas tentang usul fikih secara khusus. Dengan usul fikih inilah para ulama dari kalangan salaf maupun khalaf memahami teks-teks Al-Quran maupun hadis, yang pada akhirnya pemahaman itu menjadi hukum atas suatu masalah. Imam Al-Ghazali pernah berkata, Imam Syafi'i adalah orang yang paling mengetahui tentang usul fikih. Imam Juwaini juga memuji beliau. Belum ada seorang pun yang mengungguli Imam Syafi'i, baik dalam penulisan usul fikih maupun dalam pengetahuan tentangnya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal sampai berkata, kami belum mengetahui umum dan khusus sampai Imam Syafi'i datang kepada kami. Imam Syafi'i adalah orang yang diakui paling unggul. Jadi, barang siapa yang ingin menjadi seorang faqih atau ingin memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar, hendaklah belajar ilmu usul fikih ini kepada alim yang terpercaya. Semoga Allah memuliakan Imam Syafi'i dan memberi kita kefahaman agama yang benar. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.